Dalam dunia yang terus bergerak maju ini, tantangan kehidupan terasa semakin besar dalam berbagai aspek, tidak terkecuali dalam kehidupan para remaja. Remaja adalah individu yang sampai pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan juga dewasa, yang umumnya terjadi pada rentang usia 12 sampai 20 tahun. Masa ini adalah masa yang memiliki banyak sekali pergejolakan jiwa, dikarenakan pada masa inilah individu akan mencari eksistensi dirinya sendiri. Akan ada begitu banyak pertanyaan yang muncul pada masa ini berkaitan tentang makna hidup dari individu tersebut. Beratnya tantangan pada masa ini membuat banyak remaja tidak mampu menghadapinya dan pada akhirnya terjebak pada suatu kondisi kehidupan yang menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Penyimpangan inilah yang kemudian dikenal sebagai fenomena kenakalan remaja. Banyak sekali remaja yang pada akhirnya menunjukkan sikap yang buruk baik di lingkungan keluarga, sekolah, bahkan masyarakat yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun juga orang lain. Data menunjukkan bahwa dalam 2 tahun belakangan ini, kasus kenakalan remaja mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni mencapai 55%. Peningkatan itu terjadi pada kasus seperti tawuran, penyalahgunaan seks, narkoba, minuman keras, serta kasus kejahatan yang berujung pada kematian. Lalu, apa sebenarnya kenakalan remaja itu? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Penting bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya kenakalan remaja itu sendiri. Namun sebelum kita sama-sama mengetahui apa itu kenakalan remaja, kita akan sama-sama melihat apa sebenarnya remaja itu sendiri. Remaja adalah suatu masa di dalam kehidupan perkembangan manusia yang disebut sebagai masa transisi antara masa kanak-kanak dan juga masa dewasa. Masa ini biasanya dimulai pada usia 10-12 tahun dan kecenderungannya akan berakhir pada usia di akhir masa belasan tahun ataupun di awal 20-an tahun. Masa remaja adalah masa yang disebut sebagai masa yang penuh gairah, semangat, energi, tetapi juga dipenuhi dengan berbagai macam pergolakan. Mengapa dipenuhi dengan berbagai macam pergolakan? Hal ini disebabkan karena pada masa ini individu akan cenderung mencari jati dirinya sendiri atau eksistensi dirinya sendiri dengan berbagai macam hal yang akan ditemuinya di dalam lingkungan masyarakat. Nah, biasanya remaja akan cenderung mengalami kebingungan dengan hal-hal yang akan dihadapinya di dalam lingkungan masyarakat yang pada akhirnya bisa mengacu pada bentuk fenomena kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, di dalam pernyataan yang diberikan oleh beberapa tokoh, kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial yang dilakukan oleh remaja yang biasanya disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Secara sederhana, kenakalan remaja dipahami sebagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh remaja itu sendiri. Jika kenakalan remaja disebut sebagai suatu bentuk penyimpangan, maka kali ini kita akan melihat beberapa hal yang dilakukan oleh remaja yang dianggap sebagai suatu perilaku menyimpang. Di dalam perkembangannya, bentuk kenakalan yang dilakukan oleh remaja sungguh beragam, baik dari hal yang ringan bahkan sampai kepada hal-hal yang berat. Kali ini kita akan melihat 3 hal penting di dalam lingkungan yang berbeda berkaitan tentang bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh remaja itu sendiri. Pertama, dimulai dari lingkungan keluarga. Biasanya bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh remaja dalam lingkungan keluarga adalah ketika remaja mulai melawan orang tua, kemudian melanggar aturan yang berlaku di dalam keluarga, dan yang ketiga, tidak memperdulikan nasihat dari orang tua. Kemudian yang kedua adalah kenakalan yang dilakukan oleh remaja di dalam lingkungan sekolah.
Kenakalan ini tunjukkan melalui tidak masuk sekolah tanpa memberikan keterangan, kemudian merasa bosan di dalam kelas dan pada akhirnya meninggalkan sekolah di saat jam pembelajaran masih berlangsung. Dan yang terakhir yang bisa memberatkan remaja itu sendiri adalah membawa senjata tajam ke sekolah untuk terlibat di dalam tawuran. Yang ketiga adalah kenakalan yang dilakukan oleh remaja di dalam lingkungan masyarakat, dan biasanya kenakalan ini mengacu kepada bentuk kenakalan yang lumayan berat, di mana remaja mengikuti melawan liar, remaja cenderung mengikuti tawuran, remaja cenderung minum minuman keras dan juga memakai obat-obatan yang terlarang. Dan hal ini mengacu kepada hukum pidana yang pada akhirnya membuat remaja harus terjerat dengan masalah hukum. Demikian hal-hal yang sering kali dilakukan oleh remaja di dalam beberapa negara. Baik, berbicara tentang kenakalan remaja, biasanya kita akan mengetahui apa saja yang menyebabkan sehingga remaja melakukan kenakalan remaja. Di dalam hal ini ada beberapa hal yang kemudian ingin saya bagikan berkaitan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab kenapa sehingga remaja melakukan bentuk kenakalan tersebut. Yang pertama adalah berbicara tentang faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri. Biasanya remaja cenderung melakukan bentuk penyimpangan karena mereka mengalami krisis identitas. Krisis identitas ini adalah kegagalan di dalam diri remaja untuk memaknai bahwa dirinya berharga di hadapan orang lain, bahkan berharga di hadapan penciptanya. Kemudian yang kedua adalah remaja tidak memiliki kontrol diri yang baik, di mana kecenderungan yang terjadi adalah remaja tidak dapat mengendalikan emosinya, mengendalikan apa yang ada di dalam dirinya, sehingga dia cenderung mengikuti apa yang ada di luar dari dirinya sendiri. Bagian yang berikut yang kemudian menjadi faktor di dalam bentuk penyimpangan remaja itu sendiri adalah merupakan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri remaja itu sendiri. Apa saja yang menjadi faktor eksternal tersebut? Pertama adalah remaja tidak memiliki keharmonisan di dalam lingkungan keluarganya. Hal ini akan membuat remaja lebih cenderung untuk melakukan kenakalan apabila di dalam keluarga tidak terjadi suatu hal yang dinamakan keharmonisan. Untuk itu para orang tua dan juga anak-anak remaja harus dapat memperhatikan hubungan mereka yang ada di dalam keluarga satu dengan yang lainnya. Bagian yang kedua adalah remaja jatuh di dalam pergaulan yang buruk bersama-sama dengan teman-teman sebaya mereka. Hal ini akan membuat remaja dapat jatuh ke dalam berbagai macam kenakalan oleh karena dipengaruhi oleh teman-temannya yang tidak baik. Yang ketiga adalah kurangnya pendidikan moralitas dan juga keagamaan, baik yang diberikan oleh orang tua maupun juga yang diberikan oleh guru yang ada di sekolah. Untuk itu, orang tua dan guru harus benar-benar bersatu padu untuk dapat mendidik anak remaja agar supaya mereka dapat memiliki kemampuan moralitas yang baik di dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi yang semakin pesat bisa saja membuat remaja jatuh ke dalam bentuk penyimpangan. Misalnya saja, seperti halnya ketika remaja melihat informasi di TV berkaitan tentang kasus kekerasan dan juga berbagai macam hal yang berbicara tentang kekerasan, maka remaja akan cenderung mengikuti hal tersebut di dalam dunia nyata. Bahkan ketika remaja bermain game yang kemudian memperlihatkan kasus-kasus kekerasan, maka remaja akan cenderung mengikutinya di dalam kehidupannya setiap hari. Setelah kita telah mendengar beberapa penjelasan berkaitan tentang pengertian dari kenakalan remaja, jenis-jenis kenakalan remaja itu bahkan sampai kepada faktor-faktor penyebab kenakalan remaja tersebut, kali ini kita akan melihat apa saja yang menjadi upaya penanggulangan agar supaya remaja tidak sampai kepada perilaku menyimpang seperti yang telah kita bahas beberapa waktu yang lalu.
Nah, di dalam bagian ini saya ingin membagikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua, oleh lingkungan masyarakat, oleh guru dan setiap orang yang terlibat di dalam proses dari pertumbuhan remaja itu sendiri. Yang pertama, sebagai seorang yang lebih tua dan juga yang memiliki peran aktif di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga sekolah, orang tua, guru, dan juga masyarakat pada umumnya harus benar-benar bisa memberikan teladan yang baik di dalam kehidupan remaja agar supaya mereka dapat melihat hal yang baik yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kedua, harus adanya motivasi yang diberikan oleh keluarga, oleh guru, oleh masyarakat setempat untuk dapat memberikan semangat kepada remaja ini di dalam dia mencari jati dirinya sebagai seorang anak muda yang sedang dalam proses perkembangan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah remaja harus mempunyai kemauan yang erat agar supaya mereka tidak terlibat di dalam kenakalan tersebut. Yang keempat, remaja harus bisa untuk mematuhi setiap aturan yang berlaku agar supaya nantinya mereka tidak sampai kepada proses penyimpangan tersebut. Yang kelima adalah remaja harus bisa membentuk ketahanan diri di dalam dirinya agar supaya remaja tersebut tidak sampai kepada proses kenakalan remaja yang bisa membawa kehancuran di dalam masa depannya. Dan yang terakhir, bagi orang tua harus benar-benar memperhatikan komunikasi yang baik bersama-sama dengan keluarga agar nantinya remaja dapat bertumbuh menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua tetapi juga memberikan dampak yang baik bagi lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga sekitarnya. Pada akhirnya dari beberapa materi yang telah didengarkan tadi, saya menyimpulkan ke dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, pada dasarnya kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari aturan dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang akan merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang kedua, kenakalan remaja pada zaman sekarang ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik itu faktor internal yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari luar diri remaja itu sendiri. Yang ketiga, di dalam menanggulangi kasus kenakalan remaja harus bisa untuk mendapatkan sebanyak mungkin figur atau orang-orang yang berpengaruh di dalam dirinya yang dapat membuat dia untuk terlepas dari perilaku penyimpangan di dalam kenakalan remaja. Keempat, remaja harus benar-benar dapat mendapatkan motivasi dari lingkungan keluarga, masyarakat, teman-teman sebaya agar supaya nantinya dia dapat kuat untuk dapat menghadapi setiap tantangan sosial yang dihadapinya di dalam masa remajanya. Dan yang terakhir adalah orang tua harus benar-benar dapat memperhatikan kehidupan dari anak-anaknya. Guru-guru harus benar-benar dapat menaruh hati mereka, menaruh perhatian mereka untuk anak-anak remaja khususnya di dalam masa perkembangannya. Dan yang terakhir, masyarakat harus terlibat aktif agar supaya nantinya remaja dapat melihat contoh yang baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih, kiranya hal ini dapat membantu kita semua di dalam proses pendidikan kepada anak.